Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS amankan anggota OPM di perbatasan RI PNG. Satgas Pamtas PNG Yonif 132 BS amankan Yusak Pakage, mantan Sekjen Tapol, Napol TPN OPM di Jalan Porosko Mabo, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Penangkapan ini berawal dari informasi kantor imigrasi PLBN SKO bahwa terjadi keributan yang diakibatkan adanya masyarakat OAP yang tidak mau mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku. Salah satunya tidak membawa kelengkapan dokumen dan memaksa untuk melintas ke wilayah PNG. Personel Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 BS antara lain Prakayayan, Pratu Agung dan Prada Munte yang sedang bertugas jaga di kantor PLBN SKO menghampiri tempat keributan dan bermaksud untuk menyelesaikan keributan tersebut, tetapi situasi justru semakin memanas, karena masyarakat tersebut tidak kooperatif dengan petugas. Mayor If Zulfikar memerintahkan Kapten If Putra Zendrato selaku dan Kipur A Satgas untuk mengamankan Yusak Pakage di daerah yang relatif aman setelah melintasi pos Muara Tami. Hal ini dengan pertimbangan di sekitar PLBN SKO terdapat sangat banyak masyarakat Indonesia maupun PNG dikarenakan Hari Pasar SKO dalam rangka mengantisipasi terjadinya kegaduhan maupun kerumunan massa. Selain itu, Yusak Pakage diketahui merupakan anggota OPM aktif yang mendeklarasikan perundingan kemerdekaan Papua kepada Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang dipublikasikan melalui salah satu media sosial pada tanggal 18 April tahun 2023 lalu. Diduga Yusak Pakage berencana akan melintasi perbatasan ke PNG dalam rangka menghadiri acara ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Beni Wenda, yang didapatkan informasi sementara bahwa akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2023 di PNG. Niat KKB sergap anggota TNI dan Polri di tikungan jalan. Dua anggota KKB malah tidur tak bangun lagi. Berbagai cara dilakukan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Kerap melakukan berbagai cara untuk membunuh dan merampas senjata pasukan TNI dan Polri. Salah satu cara yang sudah direncanakan adalah menyergap TNI Polri yang sedang melakukan tugas patroli atau sedang berbaur dengan masyarakat. Kali ini, sekelompok KKB Papua berencana menyergap pasukan TNI Polri yang sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dan mereka memilih menyergap di sebuah jalan tikungan. Truk KKB berencana menyerang mobil yang digunakan TNI Polri. Mobil tersebut akan diserang di tikungan jalan saat kendaraan tersebut sedang melaju menuju pedalaman Papua. Untuk menghadang target tersebut, KKB pun menyusun siasat. Dengan cara menyebar, mereka berniat menyerang kendaraan bermuatan prajurit TNI Polri. Dalam penyerangan tersebut, hanya mobil yang digempur, tetapi senjata yang dipanggul aparat pun harus direbut demi kepentingan KKB. Rencana yang diatur adalah menunggu sampai kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri itu dalam jarak yang sangat dekat. Dan untuk menghambat lajunya kendaraan target, awak KKB itu sengaja menghamburkan bebatuan besar di badan jalan agar driver kendaraan tersebut memperlambat kecepatan. Ada pada saat itulah awak KKB melakukan serangan. Taktik penyerangan pun diatur mengingat terbatasnya senjata api yang dimiliki KKB, sehingga tidak semua langsung berhadapan dengan aparat TNI dan Polri. Taktik yang digunakan adalah saat penghadangan, maka hanya anggota KKB yang menggunakan tombak dan anak panah yang melakukan penyerangan. Sementara anggota KKB bersenjata api berada di lokasi yang agak jauh dengan tujuan akan menembak saat situasi anggota TNI Polri
yang diserang dalam keadaan panik atau konsentrasi pasukan kacau. KKB merasa lebih mudah menembak anggota TNI Polri yang sedang panik atau hilang konsentrasi. Hal tersebut dianggap efektif untuk membunuh sekaligus merebut senjata milik aparat negara. Anggota KKB yang memegang senjata dan memiliki kemampuan menembak jitu bertugas untuk menembak dari jarak yang sudah ditentukan. Rencana mulai dijalankan dengan menunggu kedatangan mobil yang membawa anggota TNI dan Polri. Lantaran mobil yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, para awak KKB pun sepakat untuk beristirahat. Selain untuk melepas lelah, regu KKB Papua itu juga ingin mengembalikan tenaga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh saat datang ke lokasi penyergapan itu. Dan untuk menghindari dari korban sergapan, KKB memutuskan istirahat secara berkelompok yang terpencar. Pembagian kelompok juga diatur, di mana kelompok yang menggunakan senjata di bagian belakang, sementara yang menggunakan tombak dan panah di dekat titik penyergapan. Setelah beberapa jam, target yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Salah seorang anggota KKB, pengguna busur dan anak panah, menemui temannya yang menggunakan senjata api yang juga beristirahat. Dan saat dibangunkan, dua anggota KKB yang menggunakan senjata api itu tak kunjung bangun. Anggota KKB itu berusaha dengan keras dan kasar untuk memaksa temannya bangun, namun tak juga bangun, sehingga dia memeriksa kondisi tubuh kedua orang itu. Dan ternyata leher kedua temannya yang tertidur sudah seperti tak bertulang lagi atau sudah meninggal dunia. Anggota KKB itu langsung lari meninggalkan temannya yang sudah tewas di lokasi itu. Tak diketahui penyebab kematian KKB itu, namun anggota KKB sudah menduga pelaku yang mematahkan leher dua anggota KKB bersenjata itu.